Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Wahyuning Tias. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya, pembuatan sistem peminjaman buku perpustakaan, kemudian akan diuji menggunakan metode white box dan black box. Langsung saja ya. Pertama, kita akan melakukan pengujian menggunakan white box. Dalam penggunaan white box ini, kita dari menu login terlebih dahulu. Di sini ada source code-nya, kemudian di sini ada flowchart-nya. Jadi dalam flowchart ini, ketika kita sudah masuk dalam menu halaman login, di situ akan diminta masukkan username, password, dan captcha. Ketika berhasil, maka langsung masuk ke halaman pegawai. Ketika gagal, maka akan muncul notif gagal bahwa username, password-nya, atau captcha-nya itu mungkin salah gitu. Kesalahan. Makanya gagal untuk login. Selanjutnya ada grafik flow graph. Grafik alir ini kita lihat dari mulai di lambangin 1, masukkan username 2, berhasil atau tidak 3, kemudian masuk ke halaman pegawai 4, kemudian ini notif gagal, kemudian ini selesai. Seperti itu. Nah, setelah didapatkan diagram alirnya, kita akan mencari kompleksitas siklomatiknya. Nah, seperti ini rumusnya. E itu untuk jumlah edge-nya, N itu untuk jumlah simpulnya, dan 2 itu untuk 2 itu dari rumusnya. Sehingga didapatkan jumlah edge-nya ini, yaitu ininya ya, panahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Masukkan 6, kemudian jumlah simpulnya ada 6 juga, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu perhitungannya. Jadi 6 kurang 6 tambah 2 sama dengan 2. Setelah itu kita mulai mencari jalur pengujiannya. Kita lihat, kalau loginnya berhasil, maka diagramnya, jalurnya itu seperti 1, pasti 1 ya. Ini kan kalau gagal, jadi kalau berhasil 1, 2, 3, 4, dan 6. Ketika gagal, maka dia 1, 2, 3, 5, dan 6. Seperti itu kalau gagal. Ya. Selanjutnya selesai. Kita langsung ke menu selanjutnya, yaitu menu tambah data siswa. Seperti itu ya, pengujiannya kita harus ngecek setiap menunya. Sama seperti perhitungan di atas, kita mulai dari perlihatkan source code-nya. Source code-nya ketika sudah ada, buatlah flowchart-nya. Dalam tambah siswa ini, ketika udah masuk ke dalam menu tambah siswa, itu akan diminta masukkan identitas siswa, nama siswa, kemudian nomor HP-nya siswa. Kemudian kita klik tambahkan. Ketika berhasil masukkan data, maka data itu akan tersimpan di halaman admin, di data admin ya. Jadi untuk saya mempresentasikan ini mulai dari pegawainya, pegawai yang input-inputkan, kemudian kalau untuk admin sendiri untuk mengelola data-datanya. Ketika tidak berhasil, maka akan muncul notif validasi, isi data dengan lengkap. Jadi biasanya, kalau tidak berhasil ini, datanya itu diisi tidak lengkap. Jadi akan muncul notif validasinya. Setelah itu, flow graph-nya seperti tadi, kita tinggal ubah lambangnya aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kompleksitasnya, hitung E-nya ini, hitung panahnya, dan N-nya itu hitung 1, 2 bulat-bulatnya ya. Udah. Basis jalur pengujiannya sama, ketika dia berhasil ditambahkan, berarti jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ketika gagal, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Seperti itu.
Kemudian untuk data buku juga seperti itu semua dalam pengujian white box. Selanjutnya untuk pengujian black box, langsung aja ya. Untuk pengujian menggunakan black box ini kita akan menggunakan tabel seperti ini, kemudian ada nomor fitur, test case, dan skenario pengujian, kemudian hasil. Nah, di sini juga dihitung satu-satu. Jadi dari menu login, ketika di menu login kita isinya kita melakukan nol semua, tidak dikosongkan semua, maka skenario-nya akan kemudian skenario-nya ketika kita mengklik login, tetapi kita nggak mengisi, kita mengkosongkan semuanya, maka akan muncul hasil, muncul pesannya tuh, maaf, sepertinya username dan password Anda yang Anda masukkan itu salah, makanya dia tidak bisa login. Seperti selanjutnya juga, ketika kita masukkan username, tetapi password, captcha, dan lain-lainnya kosong, maka sama akan muncul pesan seperti itu. Akan diuji satu-satu seperti itu kalau pengujian menggunakan black box. Seperti itu semua. Oke, kemudian kita akan melakukan pengujian menggunakan JMeter. Aplikasi JMeter ini seperti ini ya, kita akan lihat yang mana yang berhasil dan yang mana yang gagal. Kemudian ini file-file yang telah saya buat di GitLab, yang sudah saya upload di GitLab. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.